Annyeong Yorobun, kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul To The Webtoon episode 1. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Check it out. Drama diawali dengan seorang yang mengendarai skuter, berada di jalan melihat berita tentang orang menghilang. Ia lalu berhenti meminta seseorang untuk keluar. Pada saat dia terjatuh ke sebuah tempat, lampu-lampu di sana pun menyala, hingga datanglah seorang laki-laki yang kemudian menghajarnya. Ia melepaskan helm yang ia gunakan. Belum sempat helm itu jatuh ke tanah, wanita itu sudah berada di belakang laki-laki tersebut. Pertarungan yang terjadi begitu sengit. Pada saat terlihat bulan purnama, tiba-tiba wanita ini berubah yang membuat laki-laki itu memilih kabur. Ternyata itu adalah gambaran dari webtoon yang sedang ia baca. Wanita ini sangat menyukai cerita tersebut. Kemudian ia kembali melanjutkan pekerjaannya mengantarkan pesanan makanan. Hingga ada yang menghubunginya menanyakan apakah ia masih rehat dari judo. Ini menampilkan wanita itu berlari menuju ke suatu tempat. Di tempat tersebut memperlihatkan banyak karakter kartun yang terpajang, yang membuat wanita itu senang. Ia juga mengabadikan beberapa karakter hingga meminta seseorang untuk memfoto dirinya dengan karakter yang ia sukai. Nama wanita itu adalah On Maem. Ada laki-laki yang memanggil wanita itu. Nah, laki-laki itu menyerahkan seragam hingga wanita itu pun berlalu. Adegan dilanjutkan di mana Maem memasuki sebuah ruangan yang tempat acara diadakan. Pandangannya langsung tertuju pada penulis dari berbagai webtoon yang ia baca. Kini datanglah laki-laki yang bernama Jang Manchul sebagai kepala editor dari Neo Webtoon yang memberikan kata-kata sambutan. Dan ia juga memberikan penghargaan sebagai seniman terbaik tahun ini yang jatuh kepada Baek On-jin dengan karyanya yang berjudul The Dream of the Dragon. Yang membuat para hadirin memberikan tepuk tangan yang meriah untuk dirinya. Kini acara dilanjutkan di mana para penulis menikmati pesta tersebut. Ada juga para penggemar yang meminta foto dengan penulis kesukaannya. Sedangkan Pak Baek setelah menikmati pesta memilih untuk meninggalkan tempat tersebut. Yang diikuti oleh kepala editor mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sedangkan di dalam acara masih terus berlanjut dengan menampilkan lagu dari Weekly After School yang membuat salah satu penulis di sana begitu menikmatinya. Hingga datanglah seseorang yang menarik penulis itu. Melihat hal tersebut, Maem langsung membantu sang penulis dengan membawa laki-laki itu keluar. Namun begitu laki-laki tersebut menampilkan ID card-nya, membuat Maem terkejut dan meminta maaf. Setelah laki-laki itu masuk ke dalam, ia kembali menyeret penulis tersebut dan meminta untuk penulis itu segera mengirimkan ceritanya. Hingga perdebatan kedua orang itu dipotong oleh Maem dengan mengatakan, "Pak Na, aku sangat menyukai cerita Princess Kumiho yang Anda tulis." Dan ia juga meminta tanda tangan Pak Na, yang membuat laki-laki itu senang. Dan Maem juga mengatakan, ia menunggu untuk cerita hari ini. Hingga Pak Na memutuskan untuk pulang demi menyelesaikan webtoonnya itu. Maem yang dari tadi senyum-senyum sendiri begitu melihat ke arah laki-laki tersebut, mendadak senyuman di wajahnya langsung hilang. Adegan dilanjutkan dengan penulis wanita bernama Pome yang dimintai foto. Hingga ada seorang laki-laki yang sedang melakukan siaran langsung dengan memperlihatkan wanita itu. Bahkan dengan tidak sopannya, laki-laki itu memeluknya. Melihat itu, Maem pun mengambil sikap dengan mensliding laki-laki tersebut. Laki-laki berkacamata ini meminta maaf kepada Pome atas kejadian itu. Dan Pome juga mengatakan untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Maem.
Pada saat Maem berjaga, laki-laki itu datang mengucapkan terima kasih atas apa yang telah ia lakukan. Laki-laki itu menyerahkan kartu nama yang bertuliskan Sok Ji Hyung sebagai asisten editor. Maem pulang dengan terlihat bahagia. Ia melihat kafe Comic On dari luar. Lalu ia melihat ke arah lantai 2. Sedangkan kini ada seorang laki-laki yang tengah melihat video yang menampilkan dua wanita yang tengah bermain judo. Maem yang melihat di neon sedang ada lowongan pekerjaan dan dengan semangat ia masuk dan berusaha untuk mendaftarkan dirinya di sana. Pada saat Maem sedang berolahraga, ia teringat kembali pada saat temannya terluka ketika bertanding dengannya. Sedangkan di meja makan, ayahnya mempertanyakan kapan Maem akan kembali ke judo. 그거 언제까지 쉴 거래? 또 마음이한테 시간을 Maem yang berada di taman membuka ponsel dan melihat ada pesan yang mengatakan bahwa ia lulus seleksi tahap awal di Neon. Dan kini menampilkan Maem yang tengah mengikuti wawancara. Dengan sedikit menampilkan keahliannya yang membuat ia lulus di tahap itu. 그가 F이네. Scene beralih dengan menampilkan seorang laki-laki yang tengah menikmati kopinya. Kemudian keluar dengan setelan jas diiringi lambaian tangan seorang wanita. Pada saat berada di dalam kereta, ia melihat seorang anak laki-laki yang kalah dalam permainan game. Dan dia berniat untuk membantu anak itu. Hingga membuat anak itu kagum dengan kemampuannya. Maem yang sudah sampai di suatu tempat, namun sebelum ia berjalan masuk, ia malah menghentakkan kakinya ke lantai. Dan pada saat hendak menuju ke lantai tempat tujuannya, ada Pak Jang dan juga asistennya. Dan kini mereka berada di dalam satu lift yang sama. Pak Jang melihat telinga Maem seperti telinga seorang atlet malah membuat taruhan dengan Sok Ji. Cabang olahraga apa yang wanita itu geluti? Kemudian Sok Ji memilih olahraga judo. Ketika sudah sampai di lantai yang mereka tuju, dengan sengaja Pak Jang mengambil tas Maem, yang dengan refleks laki-laki itu disliding olehnya. Dan kini mereka tahu bahwa cabang olahraga apa yang Maem geluti. Maem meminta maaf atas tindakannya itu. Dan ketika Pak Jang pergi untuk menuju ke ruang wawancara, Sok Ji malah meminta Maem memilih antara kedua sisi mata uang, dengan mengatakan bahwa ia akan lulus atau tidak dalam seleksi itu. Hingga keluarlah mata uang yang dipilih oleh Maem. Kemudian Sok Ji menyerahkan koin itu kepada Maem. 감사합니다. Tak lama kemudian datanglah laki-laki yang duduk di samping Maem. Nah, laki-laki itu adalah laki-laki di awal tadi. Pada saat Maem berdiri untuk mencari sesuatu, ia malah menjatuhkan kertas dari dalam sakunya. Melihat itu, laki-laki tersebut menyerahkan kembali kepada Maem. Ketika membaca surat itu, ternyata itu dari ibu Maem yang memberikan ia semangat. Hingga laki-laki di sampingnya melihat ke arah telinga Maem, yang membuat ia menebak bahwa apakah Maem seorang atlet. Pada saat sesi wawancara dilanjutkan, laki-laki tersebut terlihat begitu memukau dengan jawaban yang ia berikan. Hingga pada saat giliran Maem, ia gagal ketika ia tidak dapat menjawab pertanyaan tentang peretasan data. 엄마음 씨가 크로스 체킹을 해본다면 어떠를 활용해 어떻게 접근할 것 같습니까? Yang membuat ia begitu sedih. Apalagi ketika ada pesan yang menyampaikan bahwa ia gagal dalam wawancara akhir. Terlihat laki-laki itu kini sedang menunggu temannya. Lalu ia meminta pendapat untuk masuk ke tim mana dan tim yang terbaik. Temannya itu menjelaskan semua tim baik kecuali satu, yaitu tim layanan webtoon. Tim itu dikucilkan karena tidak banyak peminatnya. Terlihat ketika berada di ruang rapat, di mana tim itu mendapatkan peringkat paling rendah pada bagian performa. Setelah rapat selesai, Pak Jang meminta tambahan pasukan untuk timnya. Dan laki-laki di depan Pak Jang menyindirnya dengan kamu belum berubah sejak dari Ginger dulu, yang membuat Pak Jang menahan marahnya. Adegan dilanjutkan dengan Maem yang mendapatkan kabar bahwa ia diterima bekerja di webtoon. Sedangkan di kafe Comic On miliknya, ia menuliskan kata-kata bahwa hidup itu bermakna.
karena masa depan tak ada yang tahu. Kini Maem berjalan menuju ke kantor Neon Webtoon, yang ternyata kantor itu berbeda dengan gedung utama. Sedangkan laki-laki tersebut juga berjalan ke arah sana dengan membawa barang. Kini keduanya berjalan menuju ke sana, namun laki-laki itu mengira bahwa Maem tengah mengikutinya yang membuat ia tidak nyaman. Begitu mereka sampai di kantor, mereka diminta untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Ternyata laki-laki itu bernama Gun Juyong. Dan Pak Jang ingat bahwa mereka punya waktu 1 tahun untuk membuat webtoon bangkit, karena jika tidak, webtoon akan dibubarkan. Mereka diminta untuk mengikuti senior mereka. Maem kini dibimbing oleh Sok Jin Young, sedangkan Jun Young yang berada di tempat itu tak tahu harus melakukan apa, hingga ia teringat kembali bahwa webtoon itu berasal dari Ginger yang hampir bangkrut dan diambil alih oleh Neon. Dan kini seniornya itu yang bernama Pak Kwon Young-bae meminta ia untuk memulai memeriksa komik-komik di platform. 웹툰을 보기는 봐요? 우리 라인업 작품들부터 쭉 확인하세요. Pada saat mereka tengah menikmati makan siangnya, rekannya memberitahu hal apa yang harus mereka lakukan, yaitu mengawasi para penulis untuk tidak melewati episode mereka, karena itu akan berdampak besar bagi platform dan akan membuat mereka rugi. Sokji kini mengajak Maem untuk rapat dengan penulis mereka, dan ternyata mereka menuju ke tempat Pak Baek, penulis terbaik mereka yang tak pernah melewatkan jadwalnya. Bahkan laki-laki tua itu masih saja menggambar secara manual. Laki-laki baik dan juga sederhana. Di ruang editor Pak Baek ada 2 laki-laki yang tengah adu bacot. Mendengar laki-laki yang satunya mengatakan akan mengundurkan diri dari sana, karena cerita yang ia tulis banyak peminatnya. Pada saat hendak pulang, Maem mengatakan bahwa ia sangat menyukai cerita-cerita Pak Baek. Ia akan menulis komentar yang bagus agar Pak Baek dapat membacanya. Di jalan pulang, Sokji mengatakan bahwa produser webtoon tidak diizinkan untuk berkomentar. Dan juga, Pak Baek selama ini tidak pernah membaca komentar karena dilarang oleh produser sebelumnya. Dan kini mereka melanjutkan ke rumah Pak Na, dan di sana ia bertemu dengan seorang wanita. Sepertinya wanita itu menyukai Maem. Pak Sokji mengatakan bahwa Pak Na harus diawasi, karena laki-laki itu sering menghilang dan komiknya sering tertunda. Sedangkan di kantor, Jun Young juga masih membaca komik-komik tersebut. Sedangkan di rumahnya, Maem melihat komentar negatif pada komik milik Pak Baek, yang membuat ia merasa bersalah karena telah memintanya untuk membaca komentar. 아니 이건 심하잖아. 이제 Di kediamannya, Pak Baek gemetar ketika membaca komentar-komentar negatif itu. Pak Jang yang tengah minum pun dikejutkan dengan Pak Baek yang mengatakan sesuatu. 그 무슨 말씀이신? Kini semua tim tengah berada dalam keadaan darurat, dan mereka semua kembali menuju ke kantor. Sedangkan Jun Young yang tak tahu apa-apa malah kaget ketika semua timnya dengan panik kembali ke kantor. Begitu semua sampai, dengan nada kesal Pak Jang menanyakan apa yang mereka lakukan saat di rumah Pak Baek, karena sekarang penulis terbaik itu menarik semua draftnya, yang membuat mereka terdiam, terlebih Maem dan juga Sokji. Dan drama pun berakhir. Lanjut episode 2.